Kasih-Mu begitu luar biasa atas kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada salib-Mu Tuhan. Tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Haleluya. Kasih-Mu begitu luar biasa atas kami Tuhan. Salib-Mu menebus hidup kami. Sama-sama dengan iman memujikan pujian ini. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Darah-Mu mengalir sucikanku.
besar pengorbananmu atas hidup kami. Salibmu adalah karya yang terbesar atas hidup kami. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih Engkau mencurahkan darahmu atas hidup kami. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan salib. Salib. Angkat tanganmu dan pandang Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Salibmu, salibmu, bukti kasihmu dalam hidupku, pengorbananmu membebaskanku, ku hidup karena salibmu. Oh salibmu, 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 bukti kasihmu dalam hidupku, pengorbananmu membebaskanku, ku hidup karena salibmu. Salibmu Tuhan, oh salibmu, salibmu, bukti kasihmu dalam hidupku, pengorbananmu membebaskanku, ku hidup karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Haleluya. Kami hidup karena salibmu. Karena salibmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat curahan, buat lawatan-Mu atas hidup kami. Roh-Mu tidak berhenti Tuhan, tapi terus bekerja atas hidup kami, menyertai kami dan mengurapi kami. Kami berdoa Tuhan, siapkan hati kami untuk kami boleh dengar firman-Mu. Biar hati yang lapar dan haus akan Engkau Engkau berikan buat hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar perkataan ilahi keluar lewat perkataan hamba-Mu. Sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama membuka apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita pagi hari ini di dalam Yeremia 31 ayat 17 bagian A. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mazmur 9 ayat 18. Ada dua pesan firman yang Tuhan sampaikan buat kita pagi hari ini, bahwa masih ada harapan untuk hari depanmu. Dan yang kedua Tuhan katakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang yang sengsara. Miskin di sini dikatakan bukan hanya miskin secara materi, tetapi lebih daripada itu berbicara tentang kekurangan di dalam keharmonisan rumah tangga, kekurangan di dalam kasih sayang dan perhatian, kekurangan haus dan lapar akan Tuhan. Ada satu kondisi di mana hari-hari ini banyak orang yang memerlukan, banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Dan pagi hari ini, lewat dua kebenaran firman ini, mengingatkan setiap kita bahwa masih ada harapan untuk hari depan setiap kita. Dan yang kedua, tidak seterusnya orang miskin ditinggalkan. Dan tidak selamanya hilang harapan orang yang sengsara.
Mari kita sama-sama belajar dari kehidupan seorang wanita bernama Naomi yang memiliki menantu bernama Rut. Di situ dikatakan di dalam kitab Rut pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, kisah Rut dan Naomi ini, bagaimana Naomi ini mengalami banyak kekecewaan dan kepahitan karena dia harus kehilangan suaminya Elimelech, dan dia juga harus kehilangan dua anaknya Mahlon dan Kilion. Pada waktu mereka berada di Moab, ya, mereka harus kehilangan segala sesuatunya, termasuk harta benda mereka. Ditambah untuk Rut sendiri, selama 10 tahun mereka tidak memiliki keturunan. Di tengah-tengah kondisi yang mereka hadapi, Naomi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya Bethlehem. Mungkin ada di antara kita juga sedang mengalami kondisi yang sama seperti yang sedang dialami Naomi dan Rut ini. Mereka kehilangan suaminya, mereka kehilangan anak-anaknya, bahkan mereka kehilangan apa yang mereka miliki, dan mereka harus kembali ke tanah asal mereka, yaitu Bethlehem. Tetapi dari kisah ini kita bisa belajar banyak bagaimana Tuhan dapat mengubah sebuah keadaan dari sebuah keadaan yang tidak ada pengharapan menjadi satu keadaan yang penuh dengan pengharapan. Kita bisa belajar bersama dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Apa yang menjadi kunci sehingga Rut bisa mengalami pembalikan keadaan? Naomi bisa mengalami pembalikan keadaan dimulai dari apa yang sudah dilakukan oleh Rut. Rut pasal yang pertama ayat 16 berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengingati engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Ada satu keputusan yang Rut ambil pada waktu dia mengikuti Naomi, yaitu dia memutuskan untuk menjadikan Allahnya Naomi menjadi Allah atas kehidupannya. Tuhannya Naomi menjadi Tuhan atas kehidupannya. Dan keputusan yang diambil Rut ini, itu sangat menentukan dan menjadi titik balik perubahan atas kehidupannya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Rut, Rut bukan hanya menjadikan Allah Naomi menjadi Tuhan, tetapi Rut adalah seorang wanita yang setia. Dia setia mengikuti mertuanya yang secara kasat mata tidak punya harapan. Tidak ada yang dimiliki oleh mertuanya ini. Ya, harta benda bahkan suaminya sudah tidak ada. Tetapi Rut tetap setia mengikuti Naomi. Dalam Rut pasal pertama ayat 17 dikatakan, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ada satu komitmen yang Rut bangun dengan mertuanya. Ada satu komitmen untuk dia tetap setia mengikuti kemanapun mertuanya ini pergi. Hal yang ketiga, Rut adalah seorang wanita yang rajin. Rut adalah seorang wanita yang ulet. Di dalam Rut pasal yang kedua ayat 2 dikatakan, "Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, 'Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku.' Dan saut Naomi kepadanya, 'Pergilah anakku.'" Rut 2 pasal yang kedua 2 ayat 23 katakan, "Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir." Rut melakukan tugas pekerjaannya dengan konsisten sampai musim menuai jelai dan menuai gandum itu berakhir. Dia bukan hanya mengerjakan itu setengah-setengah,
tetapi dia mengerjakannya dari pagi sampai petang. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia mengerjakannya dengan rajin. Rut tidak mau berpangku tangan. Rut bukan wanita yang malas. Rut adalah wanita yang rajin mengerjakan bagiannya. Hal yang keempat yang kita bisa belajar dari Rut. Rut adalah wanita yang punya karakter yang baik, rendah hati, taat dan berani. Pada waktu dia memutuskan untuk pergi ke ladang Boas, itu adalah satu keberanian. Karena di tempat asing di mana dia datang, dia baru pertama kali dia datang ke ladang Boas. Dan dia meminta izin untuk memungut bulir-bulir jelai di sana. Dan lebih daripada itu, kita lihat bagaimana respon Boas pada waktu Rut datang kepada Boas. Di situ dikatakan Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ada satu kerendahan hati dalam hati Rut. Bagaimana dia menyadari kalau dia melakukan semuanya ini karena dia mendapatkan belas kasihan daripada Boas sebagai pemilik ladang. Rut dikenal sebagai orang yang baik hati sehingga itu sampai juga ke telinga Boas. Hal yang keempat yang Rut miliki adalah dia punya karakter yang siap untuk menampung berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ada 4 hal yang kita bisa belajar dari Rut pagi hari ini. Bagaimana Rut punya satu ketetapan, punya satu keputusan untuk berkomitmen mengikuti Allahnya daripada Naomi. Rut tetap setia di masa-masa yang sulit. Rut tidak menyerah kepada keadaan. Rut tidak mau berpangku tangan, tetapi dia melakukan apa yang dia bisa lakukan, yaitu memungut bulir-bulir jelai. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bila dilihat secara kasat mata tidak menjanjikan, tetapi Rut melakukan sehingga pada akhirnya dia bisa mengumpulkan 1 eva daripada jelai, dan itu sama dengan ukuran makan untuk 1 minggu bagi Rut dan bagi Naomi. Rut tidak mau keadaan membatasi dia. Rut dengan berani pergi ke ladang Boas untuk memungut bulir-bulir jelai. Karena dia percaya pada waktu dia mempercayakan hidupnya di bawah sayap perlindungan Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi Rut dan Naomi. Dan kita tahu di akhir kisah daripada Rut ini, di pasal yang keempat, bagaimana Boas memutuskan untuk memperistri Rut. Sehingga di situ dikatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Di akhir daripada kisah Rut ini, Rut memiliki keturunan yaitu Obed, yang menjadi nenek moyang daripada Daud. Dan Daudlah yang menjadi nenek moyang daripada kelahiran penebus kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang terjadi,
Rut tidak pernah menyerah dengan apa yang dia hadapi. Dia tetap setia melakukan bahagianya. Dan pada akhirnya Tuhan melakukan bahagianya. Ada seorang bapak yang di tengah-tengah masa pandemi ini mengalami penurunan di dalam omset daripada pekerjaannya. Bahkan apa yang dia punya hanya 10 atau 20% yang dia bisa peroleh. Tetapi bapak ini tidak menyerah kepada keadaan. Dia tetap melakukan bahagianya dan mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Sampai pada suatu saat ada seseorang yang memberikan kepada bapak ini modal untuk membangun usaha yang baru. Dan lebih daripada itu, Tuhan sangat memperhitungkan, sangat memperhatikan kesetiaan daripada bapak ini. Di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi, bapak ini tetap setia beribadah, tetap setia dalam pertemuan-pertemuan doa, tetap setia dalam komunitas sel di mana bapak ini digembalakan. Sampai pada suatu saat, berkat itu datang, sehingga bukan hanya dia bisa membangun sebuah usaha yang baru, tetapi Tuhan melunaskan hutang yang dimiliki oleh bapak ini. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan melunaskan hutang yang dimiliki. Karena bapak ini tetap setia, karena bapak ini tetap menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Apakah engkau juga kehilangan seperti Naomi kehilangan suami dan anak-anaknya? Apakah engkau kehilangan akan pengharapanmu akan masa depanmu? Tetapi hari ini Tuhan sampaikan kepada engkau, masih ada harapan untuk hari depanmu. Tidak seterusnya orang miskin dilupakan. Tidak selamanya Tuhan lalai dengan orang-orang yang sengsara. Artinya engkau ada di dalam pandangan Tuhan. Engkau ada di dalam pandangan Tuhan. Tuhan melihat keadaanmu saat ini. Tuhan tahu persis apa yang kau perlukan. Dan Tuhan merindukan engkau tetap percaya kepadanya di musim apapun. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, ada satu ilustrasi tentang seorang bapak yang menyuruh keempat anaknya untuk pergi melihat pohon pir di hutan yang tidak jauh daripada rumahnya. Di musim dingin dia menyuruh anaknya untuk melihat pohon pir itu. Dan anak ini melihat, oh, pohon pir itu terlihat begitu jelek, terlihat bengkok, tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh daripada pohon ini. Yang kedua, dia menyuruh anaknya melihat di musim semi. Di situ anaknya melihat, oh, ada kuncup-kuncup daun yang mulai bermekaran. Di anak yang ketiga, bapak ini menyuruhnya pergi di musim panas. Dan dia mendapati bunga-bunga yang bermekaran begitu harum. Dan yang keempat, dia menyuruh anaknya pergi di musim gugur. Dan di musim gugur anak yang keempat ini melihat buah yang ranum, buah yang segar. Pohon ini begitu menghasilkan buah yang ranum dan segar. Dia cepat-cepat kembali kepada bapaknya dan mengatakan kepada bapaknya ini. Dan dia katakan, apa yang kau lihat semuanya aku tidak setuju dengan apa yang kau lihat. Karena aku melihat pohon yang dipenuhi dengan buah yang ranum, yang segar. Tetapi bapaknya berkata, apa yang kau lihat semuanya itu benar adanya. Tetapi engkau tidak melihat di setiap musim, sehingga engkau tidak bisa melihat segala sesuatunya secara keseluruhan. Bukankah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Jikalau kita melihat segala sesuatunya, seakan-akan seperti seorang anak melihat pohon pir itu di musim yang dingin, maka kita akan melihat segala sesuatunya seakan-akan tidak ada harapan.
Segala sesuatunya seakan-akan tidak menjanjikan apapun untuk engkau bisa memanennya, untuk engkau bisa menuainya. Tetapi lewat ilustrasi pagi hari ini, Tuhan mau mengajar setiap kita untuk melihat segala sesuatu bukan hanya pada satu musim, tetapi dalam setiap musim kehidupan Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Mari kita sama-sama melihat segala sesuatu yang kita hadapi bukan hanya di satu musim, tetapi bersabarlah sampai engkau menantikan musim semi, sampai engkau menantikan musim panas, dan sampai pada waktunya engkau menuainya di musim gugur. Hasil yang terindah yang Tuhan sediakan bagimu. Karena itu jangan pernah engkau menyerah kepada keadaan, karena masih ada harapan untuk masa depanmu. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar ditinggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang miskin dilupakan. Tuhan selalu ada bersamamu di musim apapun di dalam kehidupanmu. Masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita kembali bersekutu di dalam tubuh dan darahnya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berubah, dia tetap Alfa dan Omega. Mari kita percaya bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, dialah tetap Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Mari persiapkan hati kita, persiapkan kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita melakukan satu ibadah perjamuan kudus, tapi kita benar-benar untuk mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita, bahwa melalui pengorbanan yang di kayu salib, Dia menebus segala dosa-dosa kita, Dia menyembuhkan setiap sakit penyakit. Mari kita bersama-sama mengangkat roti. Kita percaya bahwa ini adalah roti biasa, dan kita percaya di dalamnya kita bersekutu dengan tubuhnya, di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kita. Kita percaya juga ini adalah anggur biasa, tapi di dalamnya adalah satu persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan buat seluruh kehidupan kami. Jika kami sudah sampai hari ini, semuanya oleh karena kebaikan-Mu, semuanya oleh karena kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan atas seluruh kehidupan kami. Biarlah hari-hari ini, biarlah kami terus untuk selalu mendekat kepada-Mu. Biarlah hari-hari ini terus kami untuk mencari Engkau Tuhan. Untuk kami merasakan akan kehausan dan lapar akan Engkau. Sehingga seluruh kehidupan kami dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Sehingga ketika kami menghadapi, menjalani kehidupan ini, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami mendapatkan hikmat, kami mendapatkan tuntunan yang daripada Tuhan, yang membuat kami akan berkemenangan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, yang hari ini yang mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah mereka boleh bersatu dengan Engkau, dan Engkau menyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat persekutuan dengan tubuh dan darah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu pagi hari ini memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Di musim yang baru, kami akan melihat bagaimana karya Tuhan,
kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Pada waktu kami tetap setia kepadamu, pada waktu kami tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat dan mengatur kehidupan kami. Kami tidak membiarkan tangan kami berpangku, tetapi kami mengizinkan Engkau menerobos kehidupan setiap kami, dan Engkau melepaskan berkat-Mu atas kehidupan setiap kami. Pada waktu kami mempersiapkan kehidupan kami, karakter hidup kami untuk menampung semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terimalah saat ini segala berkat yang terbaik yang ada di dalam sorga turun atas kehidupanmu, sehingga engkau menerima kelimpahan daripada berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.